Halo Sobat Cuy, salam kenal, dan salam jumpa untuk sobat semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel sederhana ini, semoga kebaikan menyertai kita semua tanpa terkecuali cuy. Baiklah, di perjumpaan kita kali ini, saya ingin membahas sebuah teori, yang bisa dibilang cukup brutal di antara para fans Jujutsu Kaisen cuy. Saya ingin membahas tentang apakah yang terkuat, yaitu Gojo Satoru akan bisa bangkit dari kematian setelah terbelah dua oleh teknik Sukuna, atau dia telah benar-benar menjadi almarhum, yang sampai sekarang belum digelar tahlilan untuknya, semenjak tubuhnya dibuat jadi Kiko oleh sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna cuy. Jadi mari kita simak aja pembahasannya cuy. Bagi para penikmat manga Jujutsu Kaisen saat ini, pastinya kita semua telah tahu, bahwasanya Gojo Satoru sang pemilik Six Eyes, sekaligus penyihir terkuat di era modern ini telah dinyatakan kalah dan tewas, setelah melakukan pertarungan yang sengit melawan sang legenda Raja Kutukan, Ryomen Sukuna cuy. Gojo sendiri tewas setelah menerima serangan teknik kutukan milik Sukuna, tebasan yang dinamai Dismantle Pembelah Dunia, hasil dari mempelajari adaptasi dari teknik Mahoraga yang merupakan Shikigami terkuat dari klan Zenin, karena serangan itulah yang terkuat di zaman now ini dibuat kayak Kiko oleh sang Raja Kutukan cuy. Namun di chapter baru-baru ini, terungkap fakta bahwa mayat Gojo Satoru yang menghilang dari medan pertarungan setelah kekalahannya, tubuhnya diambil oleh bocil kematian adik Mei Mei-chan, yang kita kenal dengan nama Uiui, seorang bocah yang memiliki teknik kutukan berteleportasi kayak Minato, sang Hokage keempat dari anime yang telah tamat namun malah dilanjutin anaknya yang durhaka itu cuy. Hal ini memberikan secercah harapan bagi para fans Gojo, berharap yang terkuat ini akan bisa kembali bangkit, dan segera kembali turun ke medan perang untuk membantu para penyihir lain, yang sepertinya kewalahan dan terbuli melawan sang Ryomen Sukuna cuy. Lalu ada lagi sebuah petunjuk, yang membuat para fans merasa semakin yakin, bahwa nantinya Gojo akan kembali bangkit ke medan laga, yaitu setelah Yuta Okkotsu yang merupakan penyihir terkuat setelah Gojo tiada, ternyata dia pun harus tumbang di hadapan sang legenda Ryomen Sukuna. Kekalahan Yuta sendiri itu, bisa dibilang hampir serupa tapi tak sama seperti yang terjadi pada Gojo, dia juga kalah oleh Emba Sukuna, karena tubuhnya yang juga menerima serangan Dismantle Pembelah Dunia. Bedanya yaitu, Gojo diperlihatkan dengan jelas bahwa tubuhnya jadi Kiko Satoru, sementara Yuta tidak diperlihatkan apakah ia juga menjadi dua, atau hanya lecet-lecet minus pemakaian tapi nggak ngaruh cuy. Dan setelah tumbangnya Yuta Okkotsu, tubuhnya pun diambil oleh Uiui, dan dibawa ke klinik 24 jam Tampo Sambat milik Soko Ieri cuy. Pastinya tujuan dibawanya tubuh Yuta ke klinik herbal Soko itu, tak lain adalah untuk mendapatkan pengobatan gratis, karena dia adalah teman sekaligus murid dari sahabatnya Soko itu cuy. Karena hal itu pula banyak fans kini semakin meyakini, bahwa yang terkuat, Gojo Satoru kini telah dekat dengan kebangkitannya, dengan berharap-harap cemas para fans Gojo ini menantikan, agar sang idola mereka segera bangkit lagi, dan kembali berperan untuk ikut serta menghentikan kebrutalan sang Raja Kutukan cuy. Namun jika Gojo benar-benar hidup kembali, hal itu pasti akan menuai pro dan kontra, di antara penikmat manga karya GG Akutami ini cuy. Pasalnya banyak yang bilang, jika Gojo masih ada dalam dunia Jujutsu Kaisen, maka perkembangan karakter lain tak akan terlihat jelas, sebab keberadaan Gojo sendiri adalah sosok penyihir terkuat di masanya, yang hal itu membuat para penyihir lain terlihat bergantung pada kemampuan Gojo, dan karena keberadaannya pula para penyihir lain seolah tak memiliki cukup panggung untuk unjuk gigi, serta menunjukkan potensi terbaik dari masing-masing setiap individu cuy. Namun di sisi lain, melihat kekuatan tempur Sukuna yang tak gentar meski dikeroyok banyak penyihir, seolah mustahil untuk mengalahkan sang Raja Kutukan tanpa support kekuatan dari Gojo Satoru cuy, karena seperti yang kita tahu, sejauh ini hanya Gojo lah yang berhasil membuat sang Raja Kutukan merasa panik, setelah 10 abad lamanya ia tak mendapat lawan yang sepadan dengan dirinya cuy. Apalagi di dalam Cooling Game ini, kita telah melihat semua penyihir yang maju menghadapi Sukuna, mereka semua akhirnya diantar ke akhirat oleh sang Raja Kutukan, paling murah ia dibuat turu dan dibuat nginap di klinik Mbak Soko Ieri cuy. Namun jika adanya Gojo Satoru di medan perang, dengan kemampuannya dan ditambah bantuan keroyokan oleh penyihir lain, tentunya hal itu bisa memunculkan secercah harapan untuk mengalahkan, dan menghentikan kebrutalan sang legenda Emba Sukuna, serta mengakhiri pembantaian berdarah di Cooling Game itu sendiri. Jadi kalian di pihak yang mana soal ini cuy? Pihak yang ingin Gojo tetap menjadi almarhum, agar kita bisa melihat perkembangan para karakter lain di Jujutsu Kaisen, atau kalian di pihak yang tak ingin Gojo tewas karena menjadi Kiko Satoru? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar cuy. Baiklah cukup sekian dulu dari saya, dan terima kasih buat kalian yang telah mampir dan mendengar teori brutal, tentang kebangkitan dan kematian Kiko Satoru, maksud saya Gojo Satoru,
Dan jangan lupa jika kalian suka pembahasan ini, maka berikan dukungannya dengan cara like dan komen ke video ini cuy. Sekali lagi terima kasih dari saya, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.